wabarakatuh. MAG yang kami hormati Miswa Waisal MPhil lapangan KKN Erdeket 77/22 UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat narasumber ngaji online Ustaz Ihtirazun Niam SHIMH. Yang kami hormati anggota KKN Erdeket 70 kelompok 22 UIN Wali Songo Semarang serta peserta ngaji online berbahagia. Selanjutnya saya serahkan untuk menghemat waktu, narasumber kita bersama Bapak Ustadz Ihtirazun Niam, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap adik peserta KKN RDR kelompok 20 berapa? 22. Segenap ngaji online kitab Naswaihul Ibad. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tersambung meskipun tidak langsung ketemu tapi tersambung untuk bersama-sama membaca apa yang sudah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Naswaihul Ibad. Kalau kita lihat dari terminologi yang dipakai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penamaan kitab ini, kita tahu bahwa kitab ini itu isinya tentang nasihat. Naswaihul Ibad, nasihat untuk hamba. Bukan berarti kemudian sini terus nasihatin jenengan, tidak. Nasihati saya sendiri. Karena saya juga tahu saya belum tentu lebih baik dari sampean. Diri saya sendiri dengan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, lah kebetulan kok sampan-sampan ngrungokke gitu ya. Jadi bukan karena saya nasihati kalian, bukan, ya saya nasihati diri saya sendiri. Alhamdulillah sampan ngrungokke. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab Naswaihul Ibad ini sebenarnya sebuah syarah terhadap kitab Munabbahat 'alal Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Jadi kitab Naswaihul Ibad ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan syarah atau penjelas karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Mi'ad, yang artinya munabbihat itu sebuah pengingat, alal isti'dad untuk siap-siap, liyaumil mi'ad. Yaumil mi'ad ini ya untuk siap-siap di hari akhirat. Sehingga
karyanya Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengajak kita supaya siap-siap menghadapi akhirat, yaumil mi'ad, hari kembalinya kita itu di akhirat. Sehingga nanti isi-isi dari kitab ini ya karena ngajak kita supaya siap-siap. Saya itu masih muda, Pak, masih lama. Jadinya kok nyuruh saya siap-siap gitu. Kalau filosofi orang Jawa, sampean hidup itu cuma mampir ngombe. Hidup itu cuma mampir minum. Enggak makan, enggak. Minum tok gitu. Minum itu seberapa lama mau minum itu? Maka karena minum itu enggak lama, artinya hidup di dunia ini enggak lama, kita itu perlu mempersiapkan hidup setelah di dunia ini. Ini yang oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau juga penulis kitab Bulughul Maram, itu kemudian disuruh siap-siap itu kita. Al-isti'adad liyaumil mi'ad. Kita disuruh siap-siap. Munabbihat alal isti'adad liyaumil mi'ad. Pengingat supaya kita itu siap-siap cari bekal untuk di akhir. Nah, dari kitab Munabbihat alal isti'adad liyaumil mi'ad itu kemudian Nawawi Al-Bantani mensyarahi, memberi penjelasan kitab Munabbihat al-I'dad liyaumil mi'ad dengan kitab beliau Nasaihul Ibad. Untuk siap-siap itu perlu diberi nasihat-nasihat. Ini beliau menulis kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad ini ditulis berisi 214 makalah. (214 makalah ini yang hadis, yang akhbar, ada 45. Sisanya itu athar. Athar itu ada yang menyebut ucapan atau qaulnya sahabat-sahabat itu. Oh, qaulnya sahabat bisa pakai pegangan, Pak? Bisa. Terutama untuk petuah-petuah itu, sahabat itu ya, sebaik-baiknya generasi itu kan generasi yang bareng sama Nabi. Baru kemudian generasi setelahnya dan seterusnya. Jadi kita ini kan sudah sangat jauh dengan Nabi. Jadi nggak tahu ini prosentase kebaikannya itu entah 0, sekian persen dibanding pada generasi zaman dulu. Nah, 2 poin. Ada yang sifatnya thulath, ada yang rubai sampai ausyari terakhir. Jadi pokoknya makalah-makalahnya ini dikumpulkan, diklasifikasikannya tidak sesuai tema, tapi diklasifikasikan sesuai berapa poin yang dibahas. Kalau membahas 2 poin itu masuknya ya di bab sunai, bahas 3 poin di bab sulasi, bahas 4 poin bab rubai, 5 poin humasi, dan tidak berdasarkan tema. Nah, sehingga nanti makalah yang disebutkan itu ya tidak seperti kalau kita membahas fikih, temanya runut, bukan, tapi tadi yang sunai, sulasi. Nah, 214 ini kalau kita ngaji ini ya nggak mungkin langsung hatam. Maka untuk tabaruk dengan kitab ini setidaknya saya akan membaca sekilas yang di depan dan sekilas
sekolah yang di belakang. Sehingga dapat depan sama dapat belakangnya itu kan, wah itu udah lumayan. Sampai hataman Quran kok gak bisa 30 juz. Mulai Fatihah, surat Ikhlas sampai surat An-Nas ya. Itu udah minimal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali di sini dengan hadis oleh Syekh Utsman Al-Bantani. Ini beliau dapat ijazah hadis dari Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Wa Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Shaykhihi muttasilan ila Abi Dzar Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis itu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala ta'ala. Allah ini berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini kata firman-Nya Allah. Wahai hambaku, saya mengharamkan atas diri saya untuk melakukan kedzaliman. Wa ja'al bainakum muharraman. Saya menjadikan kedzaliman itu hal yang haram dilakukan di antara kalian. Saya Allah mengharamkan diri saya mendolim, kemudian saya menjadikan itu hal yang harus dilakukan oleh kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jangan kalian berbuat zalim. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain lebih-lebih. Itu jangan sampai. Ya ibadi, wahai hambaku, kullum dhalun. Semua kalian itu tersesat. Kata Allah, illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya beri petunjuk. Semua banyak tersesat kecuali orang yang diberi petunjuk. Yang beri petunjuk apa? Ya Allah. Fastahduni. Maka mintalah petunjuk kepada saya, kepada Allah. Adikum, saya akan petunjuk. Artinya apa? Yang bisa memberi petunjuk itu ya cuma Allah. Kita itu sebagai, kok jangankan kita, Nabi Muhammad itu enggak bisa memberi petunjuk pada orang lain. Memberi hidayah pada orang. Makanya Allah itu pernah mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta. Innaka lan tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu itu enggak bisa memberi hidayat, enggak bisa memberi petunjuk, enggak bisa membuat orang itu dapat hidayat, enggak bisa memberi hidayat orang yang kamu senangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah itu bisa memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Loh, kalau Nabi bisa memberi petunjuk, mungkin Abu Lahab itu udah masuk Islam.
Kok bisa? Itu salah satu orang yang dengan kelahirannya Nabi itu senang. Saat Nabi dilahirkan, Abu Lahab itu kan karena senang punya ponaan itu. Wah, aku ndek ponaan. Sampeyan wis tau ngrasake ndek ponaan? Udah pernah merasakan punya ponaan? Belum. Ada yang belum. Itu kan bukan anak senang enggak? Senang, Ustaz. Abu Lahab itu tahu ada ponakan lahir namanya Muhammad. Senengnya minta ampun sampai Abu Lahab itu punya budak, budaknya itu dimerdekakan. Harga budak nggak murah loh. Budaknya dimerdekakan. Ini karena Abu Lahab senang punya ponaan. Abu Lahab senang atas kelahirannya. Nah, ini yang kemudian dalil ini sering dipakai. Abu Lahab itu di Quran itu udah dinas sebagai orang yang dilaknat. Tabat yada abi lahab wa tam aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab udah dinas dalam Quran itu sebagai orang yang celaka. Orang yang celaka. Bahasa kasarannya itu nyoton neraka. Jelas-jelas di neraka. Tapi karena Abu Lahab pernah senang kepada Rasul, yakni saat lahirnya itu adalah hari Senin. Kalau hari-hari lain itu Abu Lahab itu disiksa, hari Senin itu libur. Enggak disiksa. Ini Arab hari Senin seneng deh nih, wah libur ya. Orang kena siksa. Lu masih ada kalender Pak di akhirat, hari Senin bareng ya. Saya falak tak kok ngono. Lah engko nek sing gawe kalender iso ke Abu Lahab gawe dina Senin kabeh ya ora iso ning akhirat. Nah, artinya Nabi Muhammad itu nggak bisa beri hidayah, nggak bisa menunjukkan orang yang memberi petunjuk orang yang Nabi Muhammad cintai, yang amat kehendak. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah itu bisa memberi hidayat orang yang Allah kehendaki. Nah, di sini Nabi Muhammad selevel Nabi nggak bisa, nggak mampu memberi hidayat. Apa kita? Nah, terus gimana Pak kalau kita punya tetangga saya itu Pak, tetangga saya atau teman saya itu wah resenya minta ampun. Tetangga itu kita itu mau ngaji di rumah, kita mau mengadakan acara yang baik-baik. Kalau tetangga itu diomong terus di belakang itu. Nah gimana Pak? Didoakan saja. Jadi kita mintanya kepada Allah. Gitu.